The one who can steer can sail in any wind. Itulah yang dipercayai oleh Samudra Indonesia untuk menavigasi berbagai pertumbuhan di industrinya yang penuh gelombang. Kami tim Nauti Capital, saya Gary Neville dan rekan-rekan saya M. Zubair Wafir dan Felicia Angelina dengan bangga mewakili Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Dr. R. Agus Sartono MBA. Proposal kami kali ini merekomendasikan beli untuk saham SMDR dengan target harga Rp497 per lembar saham. Sebelum lebih jauh mendiskusikan analisis dan rekomendasi kami, terlebih dulu mari kita pahami situasi bisnis dan ekonomi yang ada. SMDR adalah perusahaan transportasi kargo dan logistik terintegrasi dengan konektivitas global. SMDR secara unik menjalankan bisnisnya melalui strategi diversifikasi, mulai dari diversifikasi segmen bisnisnya yang pendapatan utamanya didominasi oleh Samudra Shipping sebesar 73,4% dan diversifikasi jangkauan geografis dengan dominasi pendapatan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total 83,72%. SMDR pun melakukan strategi akuisisi yang aktif mendorong diversifikasi pendapatan, salah satunya melalui peningkatan kepemilikan saham menjadi 50% atas LNG as Waste Shipping Company yang didorong oleh pertumbuhan pasar LNG terbesar di Asia Tenggara. Dalam situasi ekonomi global dan lokal, kami pun menilai bahwa posisi makroekonomi sangat menguntungkan bagi SMDR, di mana PMI manufaktur ASEAN menjadi sangat ekspansif dan menempatkan Indonesia pada posisi ketiga se-ASEAN, tingkat inflasi Indonesia yang terjaga, dan suku bunga BI 7-day reverse repo rate yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan beli dengan target harga sebesar Rp497 per lembar saham melalui 3 katalis utama. Pertama, ruang pertumbuhan segmen tambang dan non-tambang. Kedua, kinerja keuangan perusahaan yang optimal. Dan ketiga, inisiasi ESG yang strategis dalam transisi blue economy. Dengan pemahaman tersebut, mari kita lebih dalam lagi menganalisis bagaimana solusi integratif SMDR mampu memaksimalkan ruang pertumbuhan yang ada. Industri logistik yang cukup fluktuatif ditandai dengan berfluktuasinya nilai Baltic Dry Index dari tahun ke tahun, mengindikasikan situasi industri yang siklikal. Namun, prospek industri ini secara nasional tumbuh menguat pada 21,27% year on year dengan nilai 74,9 miliar US dollar di 2023. Terlebih, kontribusi subsektor PDB dari moda transportasi laut untuk industri logistik yang terbilang kecil dan perlu lebih dieksplorasi. Dari sisi permintaan, industri ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Terdapat intensifikasi hilirisasi tambang dengan pembangunan 53 smelter pada 2023, pasar migas yang juga menunjukkan stabilitas pertumbuhan dengan CAGR 23% hingga tahun ke-50, dan tetap mendominasi 50% dari total energi primer yang digunakan. Didukung pula dengan permintaan migas yang pesat di kawasan Asia Pasifik mencapai 44% dari total permintaan. Dari sisi penawaran, kondisi industri saat ini memberi dukungan yang signifikan terhadap efisiensi biaya. Terdapat penurunan harga minyak mentah pada rata 5% yang berkontribusi pada penurunan biaya bahan bakar kapal dan penambahan 177 trayek baru tol laut Indonesia memicu efisiensi biaya sebesar 16%. Industri ini pun memiliki kapabilitas yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar karena cadangan migas Indonesia yang masih melimpah dengan tingkat ekspor yang tumbuh sebesar 31%. Untuk memenangkan kompetisi di industri, para pemain dituntut untuk mengejar efisiensi dengan kemampuan sumber daya kapital dan kapabilitas teknologi, tak terkecuali bagi SMDR. Akan tetapi, kami mempercayai dua long-term competitive advantage SMDR yang mampu mendukung kokohnya posisi persaingan SMDR di industri, yaitu 1. Investasi intens pada armada kapal SMDR dengan alokasi CAPEX untuk 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan peers-nya, dan 2. Technological moat yang dimiliki dari sisi supply chain dan analitik prediktif yang mampu membawa efisiensi rantai pasok. Berikutnya, katalis kedua yang mendukung rekomendasi kami adalah kinerja perusahaan yang optimal. Segmen bisnis SMDR yang terdiversifikasi membentuk stabilitas keuangan, di mana akan terjadi penurunan karena boom pada tahun 2023 dengan CAGR fiscal year 2023-2027 sebesar 4%. Di sisi lain, potensi pertumbuhan signifikan dari sektor non-tambang seperti time charter dan cargo handling hingga 8% tentunya sangat potensial dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan. Penilaian menggunakan rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek melalui jumlah aset yang dimiliki dengan current ratio di atas 1 dan D/E ratio di bawah 1. Selain itu, pengukuran menggunakan Altman Z-score memberikan indikator positif melalui melesatnya SMDR ke safe zone sehingga jauh dari kata kebangkrutan. Tingkat profitabilitas SMDR melampaui kompetitor industri dengan ROA sebesar 48% dan ROE sebesar 17%. Implikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan mengutilisasi aset dengan baik untuk potensi
pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, pada fiscal year 2022-2027, kami memproyeksikan margin operasi stabil dan kompetitif dalam industri. SMDR memiliki dividen payout ratio yang wajar dengan catatan historis konsisten bagian dividen, termasuk pada saat pandemi, yang bisa menjadi katalis positif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor. Katalis ketiga yang membuat SMDR atraktif, yaitu inisiasi ESG yang strategis dalam blue economy. SMDR telah menetapkan pilar ESG dengan berbagai inisiatif dari segi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Komitmen SMDR dibuktikan dengan keberhasilannya dalam memenuhi 15 dari 17 unsur SDGs. Dari sisi lingkungan, SMDR terbukti memiliki perhatian lebih. Perusahaan berhasil menurunkan intensitas energi sebesar 15% dan intensitas emisi sebesar 20% terlepas dari peningkatan kegiatan operasionalnya. Dan hanya sebatas itu, upaya pengelolaan limbah hasil operasi menunjukkan penurunan sebesar 14% pada limbah padat dan peningkatan pada reuse solid waste. Untuk memenuhi tanggung jawab sosial, jumlah alokasi dana yang diberikan SMDR terus mengalami peningkatan, bahkan hingga 220% selama 5 tahun terakhir. Dengan fokus pada 7 area, proporsi terbesar diberikan terhadap lingkungan, diikuti dengan edukasi dan fasilitas publik dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal. Penilaian tata kelola perusahaan terhadap 5 aspek pada Corporate Governance Scorecard mendapatkan performa sangat baik dengan skor 4,78. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yang menjadikan SMDR sebagai frontrunner dan membuktikan adanya dedikasi untuk mengakomodasi kebutuhan pihak internal dan eksternal didukung dengan pemanfaatan teknologi dan kontrol internal yang efektif. Kami melakukan evaluasi dengan metode campuran yang terdiri dari DCF-FCFF dengan bobot tertimbang 60%, dividen diskon model sebesar 20%, dan valuasi relatif sebesar 20%. Hasil evaluasi kami merekomendasikan beli dengan target harga Rp497 per lembar, merepresentasikan kenaikan 38% dari harga penutupan pada 25 Mei. Metode DCF-FCFF menggunakan asumsi WACC sebesar 8,86% dari perhitungan cost of capital. Melalui metode CAPM didapatkan cost of equity sebesar 6,31%, cost of debt sebesar 6,99% didapat dari rata-rata tertimbang utang berbunga perusahaan. Sementara itu, terminal growth rate sebesar 3,46% dari proksi asumsi pertumbuhan GDP, populasi, dan inflasi jangka panjang. Dengan basis asumsi tersebut, kami melakukan analisis 3 skenario berupa best, base, dan worst case untuk memgambarkan 3 kondisi pertumbuhan. Skenario kami didasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan EBITDA untuk tahun 2023 hingga 2027, nilai WACC, dan juga terminal growth rate. Berdasarkan ketiga skenario moderat memiliki potensi terbesar untuk terjadi karena basis asumsi pertumbuhan pendapatan yang kita pakai cukup konservatif, sebesar 4% per tahun. Untuk menguji kekokohan model kami melakukan analisis sensitivitas. Didapatkan bahwa model kami sensitif terhadap perubahan cost of services. Walaupun begitu, kami optimis SMDR memiliki kapabilitas dalam mengelola biaya dari performa retrospektif yang keuangan yang cukup stabil. Pengujian lebih lanjut menggunakan Monte Carlo dengan 10.000 iterasi, menghasilkan keputusan beli sebesar 78% dengan parameter terminal growth rate, WACC, cost of service, dan juga CAPEX. Dalam melakukan valuasi relatif, kami membandingkan SMDR dengan perusahaan domestik yang tentunya bergerak di bidang yang serupa dengan menggunakan beberapa rasio seperti EV/EBITDA, PE, dan juga PBV. Dengan menggunakan rasio rata-rata, didapatkan nilai intrinsik SMDR sebesar Rp526 per lembar dengan potensi kenaikan sebesar 47,06%. Tidak ada bisnis yang tidak memiliki resiko. Oleh karena itu, kami telah mengidentifikasi dan mengelompokkan resiko berdasarkan matriks probabilitas dan juga dampak. Terdapat 3 resiko signifikan yang dapat mengaruhi keputusan investasi kami pada SMDR. Yang pertama, fluktuasi harga bahan bakar yang dapat dimitigasi dengan melakukan cost plus pricing. Kedua, ancaman resesi global akibat konflik geopolitik yang berkelanjutan, kenaikan suku bunga, dan juga inflasi. Meskipun begitu, kami percaya SMDR memiliki operasi domestik yang sangat kuat, sehingga potensi exposure dari resesi global menjadi lebih kecil. Terakhir, pajak karbon yang dapat mengaruhi pendapatan dari SMDR. Meskipun begitu, pajak karbon di Indonesia direncanakan berlaku efektif pada tahun 2025. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah melalui efisiensi emisi serta diversifikasi bisnis. Terakhir, kami mengulangi rekomendasi kami dengan target harga sebesar Rp497 per lembar dengan potensi kenaikan sebesar 38,94%. Basis rekomendasi kami didukung oleh beberapa katalis utama. Yang pertama, industri yang prospektif dari segi pertumbuhan dan juga potensi ekspansi. Yang kedua, kondisi keuangan yang sehat dan juga kokoh. Dan yang ketiga, menjadi frontrunner dalam penerapan ESG dalam mendukung transisi blue economy. The one who can steer can sail in any wind. Sekian dan terima kasih.